Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan Pak Rama dan juga Budian. Karena pada kesempatan kali ini kami dapat mempresentasikan hasil makalah penelitian kami yang berjudul Analisis Gender Impact Assessment terhadap faktor Universitas Pajajaran nomor 8 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sebelumnya, izinkan kami sebagai kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Miracle Mairi Josephine dengan NPM 027, lalu rekan-rekan saya, Saya Revikela Pinky dengan NPM 012. Dan saya Islamida Iya dengan NPM 042. kami akan lanjut ke pembahasannya. Boleh di next. Dimulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi, kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius dan menjadi ancaman yang sangat serius karena dapat mengancam hak asasi manusia dan mereproduksi ketidaksetaraan gender, terutama di lembaga pendidikan yang rentan relasi kuasa yang tidak setara. Contohnya antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, maupun antar rekan sebaya. Nah, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan atau Simfoni PPA, per tanggal 5 Agustus 2025, tercatat sebanyak 17.388 kasus kekerasan yang sudah terlaporkan, dengan 14.944 diantaranya adalah korban perempuan. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi itu masih sering tidak terlaporkan karena korban menghadapi stigma sosial dengan minimnya dukungan institusi dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum yang ada. Penelitian lain juga mengemukakan bahwa kelompok rentan seperti perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan berlapis, seperti mereka bukan hanya menghadapi kekerasan berbasis gender, tetapi juga diskriminasi struktural yang membatasi akses mereka pada pendampingan psikososial. Tidak hanya perempuan, korban laki-laki dan gender non-biner pun kerap diabaikan dalam diskursus kekerasan seksual, padahal mereka juga mengalami resiko yang signifikan, namun sulit untuk melaporkan akibat norma sosial yang maskulin dan stigma. Boleh di next. Selanjutnya adalah dasar teoritis untuk memahami akar ketimpangan dari gender itu sendiri. Analisis kebijakan PPKS didasarkan pada 3 kerangka teori utama untuk memastikan responsivitas terhadap isu gender dan relasi kekuasaan. Yang pertama itu ada perspektif dari teori gender dan relasi kekuasaan Cornell 1987, di mana ketimpangan gender seringkali berakar dari struktur sosial yang tidak setara. Teori ini menjelaskan bahwa posisi sosial laki-laki dan perempuan seringkali ditentukan oleh norma dan sistem yang memberikan keistimewaan pada salah satu pihak. Nah, dalam konteks kampus sendiri, terlihat dari relasi hierarki antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang memunculkan ketimpangan kekuasaan. Selanjutnya ada feminisme liberal, di mana menegaskan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh individu tanpa memandang gender, terutama dalam ruang akademik yang seharusnya menjunjung nilai keadilan dan rasa aman bagi semua pihak. Dan yang terakhir, ada konsep interseksionalitas oleh Crenshaw di tahun 1989 yang memahami bagaimana identitas ganda seperti gender, disabilitas, orientasi seksual, dan latar budaya dapat mempengaruhi tingkat kerentanan seseorang terhadap kekerasan seksual itu sendiri. Dan pendekatan ini menegaskan bahwa setiap individu itu memiliki pengalaman yang berbeda dan menghadapi ketidakadilan, sehingga kebijakan PPKS harus mampu menjamin akses dan perlindungan yang setara bagi seluruh kelompok. Dengan demikian, kebijakan PPKS sendiri
sebagai wujud peranan prinsip good governance dalam tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berspektif gender, serta menjadi langkah konkret untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan bebas dari kekerasan seksual. Di next. Nah, pendekatan yang kami gunakan adalah Gender Impact Assessment atau yang dikenal dengan GIA. Gender Impact Assessment ini dapat menilai dampak peraturan dari Peraturan Rektor UNPAD Nomor 8 Tahun 2022 terhadap berbagai kelompok gender, mengidentifikasi apakah kebijakan itu memperkuat kesetaraan atau mereproduksi ketimpangan. Lalu dibagi lagi menjadi 4, yaitu mendefinisikan masalah kebijakan, memahami konteks implementasi, menganalisis mekanisme yang dijalankan, dan yang terakhir, menyusun rekomendasi perbaikan. Untuk fokus penilaian sendiri ada 4. Yang pertama itu ada perlindungan yang setara bagi semua gender, baik perempuan, laki-laki maupun non-biner. Lalu ada akses yang adil terhadap sistem pelaporan dan pendampingannya. Yang ketiga ada representasi yang seimbang dalam satuan Satgas PPKS. Dan yang terakhir adalah perhatian terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti disabilitas dan gender minoritas. Boleh dilanjut oleh rekan saya yang lain. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu tantangan akses dan inklusivitas. Yang pertama ada minimnya pelibatan sivitas akademika. Dari hasil wawancara, kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menjadi sasaran kebijakan PPKS belum benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka memang bisa ikut berpartisipasi, misalnya lewat kegiatan sosialisasi atau kesempatan mendaftar sebagai anggota PPKS. Tapi keputusan penting tetap ditentukan oleh pihak rektorat dan tim kebijakan universitas. Jadi keterlibatan mereka masih sebatas ikut dalam kegiatan, belum sampai ikut menentukan arah kebijakan secara langsung. Selanjutnya yang kedua ada ketimpangan akses pelaporan. Dari hasil wawancara kami, kebijakan ini sudah terbuka untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. Namun dalam praktiknya yang paling banyak melapor adalah perempuan. Secara aturan memang semuanya punya kesempatan yang sama, tapi tingkat partisipasinya belum seimbang. Narasumber juga menyebutkan kalau proses pelaporan sudah dibuat mudah, misalnya bisa lewat chat, telepon, atau datang langsung. Tetapi tetap saja laki-laki dan kelompok dengan identitas gender lain masih jarang melapor, mungkin karena faktor sosial, budaya, dan rasa sungkan. Selanjutnya ada kebutuhan khusus untuk kelompok rentan. Korban dengan disabilitas mungkin membutuhkan penerjemah atau pendampingan khusus, sedangkan korban dengan gangguan psikologis memerlukan pendekatan yang lebih lembut dan waktu untuk bercerita. Ada juga korban yang merasa takut melapor karena posisi sosial atau tekanan dari lingkungan. Karena itu, kebijakan PPKS perlu diterapkan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu agar semua orang merasa aman dan terlindungi. Selanjutnya, perbedaan peran sosial. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam pemanfaatan kebijakan ini. Mahasiswa tercatat sebagai pihak yang paling banyak melapor kasus, sedangkan dosen dan tenaga kependidikan lebih jarang, salah satunya karena kesibukan serta posisi sosial yang berbeda. Faktor tersebut menyebabkan proses sosialisasi tidak selalu berjalan efektif, karena sebagian dosen tidak sempat menghadiri kegiatan sosialisasi atau meneruskan informasi kepada mahasiswanya. Selain itu, korban yang merasa takut melapor karena ancaman dari pelaku atau kekhawatiran atas stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan peran, kedudukan, dan tanggung jawab dalam struktur kampus turut mempengaruhi tingkat akses, keberanian, dan kenyamanan seorang dalam menggunakan kebijakan PPKS. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ada konteks kebijakan mengenai data kasus dan tantangan yang terjadi di lapangan. Data kasus yang kami dapatkan dari Satgas PPKS tahun 2023 hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 84 kasus kekerasan seksual berbasis gender yang dilaporkan. 3 kasus diantaranya melibatkan pelapor bukan warga kampus dan mereka dibantu oleh Satgas PPKS untuk diarahkan ke lembaga atau instansi lain yang relevan. Untuk 18 kasus memiliki
terlapor yang tidak teridentifikasi secara jelas menunjukkan adanya kesulitan dalam proses pelaporan atau investigasi. Dari total pelapor, ada 3 orang laki-laki, sedangkan sisanya adalah perempuan. Selanjutnya ada tantangan sosial dan stigma. Yang pertama itu ada rasa takut dan kekhawatiran dampak akademik menghambat mahasiswa melapor. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan digital dan anonim yang diperlukan untuk memperluas akses bagi korban yang takut melapor secara langsung. Dan selanjutnya yang ketiga ada korban kebutuhan khusus yang memerlukan fasilitas pendampingan yang lebih spesifik dan terkoordinasi, misalnya dengan pihak ULD. Boleh next slide. Oke, dari beberapa hambatan dan tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami akan menawarkan beberapa opsi. Yang pertama ada opsi kebijakan pertama, yaitu adalah integrasi layanan konseling dan pelaporan kekerasan seksual berbasis inklusif gender di sistem digital kampus atau PACIS Unpad. Solusi kebijakan ini mengusulkan agar sistem informasi kampus dilengkapi dengan fitur pelaporan dan konseling daring yang inklusif gender. Melalui integrasi ini, seluruh mahasiswa, termasuk laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, dan gender non-biner dapat melapor atau mengakses layanan konseling dengan aman, rahasia, dan mudah. Selanjutnya, manfaatnya itu yang pertama ada meningkatkan akses dan kesetaraan bagi semua gender untuk melapor. Yang kedua, menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan terutama bagi korban laki-laki atau gender minoritas melalui jaminan kerahasiaan data. Yang ketiga, ada memperkuat budaya inklusif, kampus inklusif dengan menjadikan isu PPKS sebagai tanggung jawab kelembagaan. Selanjutnya, ada biaya dan resiko. Biaya pengembangan sistem digital baru memerlukan alokasi dana tambahan untuk pembangunan dan pemeliharaan platform pelatihan pengguna serta penerapan perlindungan data pribadi yang ketat. Selanjutnya, ada resiko kebocoran data pribadi jika keamanan siber tidak memadai. Dan yang ketiga, ada peningkatan beban kerja Satgas PPKS akibat naiknya jumlah laporan daring yang akan diterima nantinya. Dan selanjutnya yang terakhir, ada potensi resistensi sosial dari sivitas akademika yang belum memahami pentingnya sistem inklusif. Dari kebijakan ini ada dampak gender secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan, manfaat dari kebijakan ini jauh lebih besar dibandingkan biayanya. Integrasi sistem pelaporan dan konseling digital yang inklusif akan memperluas jangkauan layanan, menurunkan hambatan pelaporan, dan memperkuat perlindungan bagi seluruh gender, baik perempuan. Kebijakan ini memberikan kemudahan dalam melapor serta memperoleh pendampingan tanpa harus menanggung stigma publik. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Revi. Saya izin melanjutkan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang mengenai opsi kebijakan yang pertama. Dan yang kedua itu terdapat opsi kebijakan lain, yaitu dengan adanya pendirian pusat layanan inklusif kampus, Inclusion Center, sebagai ruang aman dan dukungan terpadu bagi korban kekerasan. Ini tuh dengan adanya pembentukan pusat layanan inklusif kampus sebagai ruang fisik permanen yang terintegrasi dengan Satgas PPKS, ULD, dan P2K2 untuk dukungan tatap muka. Apa sih manfaatnya? Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, Kampus Inclusion Center akan menjadi safe space bagi korban untuk berbicara dan memperoleh dukungan tanpa rasa takut atau adanya stigma. Terus yang kedua, layanan tatap muka ini memudahkan akses bagi korban yang tidak nyaman menggunakan sistem pelaporan secara daring. Jadi memberikan sistem pelaporan secara luringnya. Terus yang ketiga, kebijakan ini tuh memperkuat koordinasi antar unit kampus seperti PPKS, ULD, dan P2K2. Untuk biaya dan risikonya sendiri, tentu saja untuk biayanya itu dari infrastrukturnya sendiri. Pasti untuk infrastruktur bangunan itu memerlukan dana yang besar untuk pembangunan, terus adanya operasional, terus adanya fasilitas ramah disabilitas, juga dibutuhkannya staf-staf profesional seperti dari psikologi, konselor, dan lain sebagainya. Terus untuk resikonya itu dari kerahasiaannya, adanya potensi pelanggaran kerahasiaan data jika tidak ada pengawasan ketat dan prosedur keamanan yang jelas.
Nah, apa sih dampak gender secara keseluruhan dari opsi kebijakan ini? Nah, dari kebijakan Kampus Inclusion Center ini memiliki dampak positif yang besar terhadap pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di kampus. Dengan tersedianya ruang aman dan eh, apa ya dan luring gitu ya, luar jaringan, perempuan itu akan lebih percaya untuk bisa melapor gitu kepada Satgas PPKS, juga kepada laki-laki atau non-biner juga mendapatkan akses yang sama tanpa khawatir adanya stereotip maskulinitas atau diskriminasi. Aku lanjut. Sebentar. Oke. Apa sih rekomendasi kebijakan dari kelompok kami merekomendasikan kebijakan yaitu dengan menggabungkan dua opsi kebijakan yaitu integritas sistem pelaporan dan konseling digital melalui PACIS serta pendirian pusat layanan inklusif kampus atau kampus inclusion center. Jadi sistem digital PACIS ini pelaporannya cepat, rahasia, fleksibel, membantu korban yang membutuhkan anonimitas. Sedangkan untuk pusat pelayanan fisik atau secara luring ini pendampingannya secara langsung, adanya konseling psikologis dan dukungan hukum di ruang aman dan terintegrasi. Di sini kita juga memberikan strategi mitigasi resiko, yaitu dengan yang pertama menyusun SOP pelindungan dan kerahasiaan data korban atau keamanan cyber, yang kedua pelatihan staf mengenai komunikasi empatik dan pendekatan trauma sensitif, yang ketiga ada penyediaan pelayanan ramah disabilitas seperti adanya akses kursi roda, akses jalan, dan penerjemah bahasa isyarat, dan yang terakhir adanya kampanye kesadaran publik intensif yang memastikan civitas akademik memahami sistem layanan. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada juga perbandingan kebijakan PPKS dari Universitas Pajajaran dengan universitas lain. Dari kelompok kami membandingkan dengan Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga atau UNAIR. Untuk yang pertama itu dari aspek dasar dan tujuannya. Untuk aspek dasar hukumnya, UI itu ada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UI. Untuk UNAIR sendiri, ada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 25 Tahun 2025 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan yang terakhir, dari UNPAD sendiri, yang sudah dicantumkan di atas, yaitu Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Pajajaran. Untuk tujuan utamanya dari ketiga unit ini hampir sama, yaitu menjamin lingkungan kampus itu aman, adil, setara gendernya, dan bebas dari kekerasan seksual. Terus yang kedua dari aspek dari aspek ruang lingkup dan asas. Untuk asas dan ruang lingkup itu selebihnya hampir sama, yaitu dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, inklusivitas, dan tanggung jawab kelembagaan. Terus dari ruang lingkupnya juga, di sini ruang lingkupnya itu meliputi bentuknya kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, terus ada sanksi, ada pemantauan, ada evaluasi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga dari pencegahan dan edukasi, di sini juga antara UI, UNAIR, dan UNPAD hampir sama, yaitu dengan adanya sosialisasi, terus tetapi yang membedakan di UNPAD sendiri adanya survei rutin untuk memantau kondisi kampus terkait kebijakan ini. Terus yang keempat terkait aspek kelembagaan dalam pembentukan Satgas, terdapat perbedaan dari UI, UNAIR, dan UNPAD, yaitu dari UNPAD itu prosedurnya ditambah dengan adanya proses uji publik terbuka agar terjadinya transparansi. Terus aspek kelima, pelindungan dan penindakan itu hampir serupa. Untuk pelindungan korban, kita memakai mekanisme pendampingan psikologis, medis, sampai ke hukum. Terus untuk penindakan pelaku juga hampir sama, yaitu adanya sanksi administratif, sanksi hukum, terus adanya
ya adanya penindakan lanjutan yang ketat gitu. Terus yang terakhir dari aspek pemantauan dan evaluasi, ini dari Unpad sendiri sudah ada wajib membuat laporan setiap 6 bulan sekali dan dilakukan untuk melakukan evaluasi secara berkala. Tetapi di dalam peraturan UI dan UNAIR belum dicantumkan secara jelas. Lanjut. Oke, terakhir untuk kesimpulan dan saran, agar menuju kampus inklusif dan aman, Unpad ini telah memiliki kerangka kebijakan PPKS yang kuat, namun pemanfaatan layanannya sayangnya masih belum optimal karena hambatan akses, rasa takut melapor, dan kurangnya fasilitas ramah kelompok rentan, terutama pada kelompok disabilitas. Tujuan utamanya adalah menciptakan kampus yang benar-benar bebas dari kekerasan seksual dan menjadikan Unpad itu sebagai ruang belajar yang aman, mendukung, serta menghargai setiap identitas gender. Untuk saran penguatan implementasi pada kebijakan ini, yaitu yang pertama, adanya sosialisasi menyeluruh dengan rutin dan merata agar seluruh civitas akademika memahami cara mendapatkan bantuan. Yang kedua, adanya penguatan akses layanan dengan mengembangkan sistem digital yang aman dan menyediakan ruang tatap muka yang inklusif. Yang ketiga, adanya peningkatan kapasitas petugas, yaitu dengan adanya pelatihan profesional cepat dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Dan yang terakhir, adanya monitoring dan evaluasi berkala dengan menggunakan data akurat sambil menjaga privasi pelapor untuk perbaikan berkelanjutan. Sekian, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekiranya apa yang sudah kami paparkan bisa menjadi informasi dan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan. Begitu juga apabila dari kami ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.